saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun. Perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama. Katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangannya siap memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami satukan hati kami. Dan dengan hati yang rindu kami datang kepadamu. Dan kami percaya ketika kami datang memuji Tuhan, dengan segenap hati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami satu persatu ya Bapa. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Sehingga ketika kami pulang, kami tidak akan sama ketika kami datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus.
bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Naikkan ucapan syukur-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Angkat tanganmu saudara, nyatakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagi
Biarlah segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Biar kiranya Engkau tolong setiap jemaat-Mu yang boleh hadir. Engkau jamah setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Dia. Kita mau masuk ke gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Dia begitu baik dalam hidup kita.
Haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap mau memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak kita puji. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin, haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih ya Yesus. Biarlah pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau bentuk setiap kami ya Tuhan. Biar firman pada pagi hari ini tidak lalu begitu saja. Kebenaran yang kami boleh dengar, boleh kami hidupi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang
bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh
Engkau kebenaran kami dan Engkau segalanya yang kami perlu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah pemberi hidup bagi kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup yang Tuhan sudah beri di dalam kami. Untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan, taat melakukannya. Agar firman-Mu menghidupkan kami dan kami hidup bagi Kristus, bukan lagi bagi diri kami sendiri. Terima kasih buat hari ini, Tuhan kasih kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa beribadah. Tuhan kasih kami kesempatan untuk kami bisa ngalami Tuhan, untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk kami bisa berfellowship bersama dengan jemaat-Mu yang lain. Biarlah hari ini menjadi ibadah yang membawa banyak keuntungan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hati kami siap untuk menerima segala kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, dari kemarin saya berpikir wah gereja bakal kosong, banyak yang liburan nih. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menghidupi kebenaran. Ya, kadang-kadang orang bilang begini, kamu tuh hidupnya benar apa enggak? Nah, mari kita coba bertanya kepada diri kita sendiri, saya hidupnya benar atau enggak? Atau setengah benar? Atau seperempat benar? Atau kayaknya ya saya sering benar atau kadang-kadang saya enggak benar juga ya. Nah, seperti biasa saya mau awali dengan cerita ya. Elang atau ayam? Saudara pasti kebanyakan udah pernah dengar cerita ini ya. Jadi seorang petani nemu beberapa telur burung elang gitu ya. Nah setelah dia ketemu beberapa, kok nggak ada induk elangnya nih. Kemudian dia ambil satu, dia bawa pulang. Nah ketika dia ambil satu, dia bawa pulang, dia taruh di berbarengan dengan telur-telur ayam. Ya dierem sama induknya ayam. Kemudian beberapa waktu kemudian pecahlah dan muncullah anak-anak ayam dan salah satunya adalah anak elang. Ya, nah kemudian setelah mereka udah menetas, maka anak elang ini berbaur dengan anak-anak ayam, dia bertingkah seperti anak ayam, dia makan seperti anak ayam, karena dia berada di keluarga ayam. Ya, kemudian suatu hari ketika dia lagi main-main, dia lihat ke atas, itu burung hebat banget dia bisa terbang tinggi, keren banget. Terus kemudian dia menggumam di dalam hatinya, andaikan aku bisa terbang. Ini kata si anak burung elang. Terus kemudian induk ayamnya ngelihat dan dia samperin. Dia bilang gini, kamu lagi mikirin apa? Andaikan saya bisa terbang seperti burung elang itu. Kata anak burung elang ini. Kemudian dalam hati induk ayam dia bilang begini, mungkin ini saatnya saya menyatakan kebenaran. Kemudian disamperin dia bilang begini, maksudnya elang ya. Kamu tahu gak sih sebetulnya kamu tuh bukan anak ayam. Kamu itu anak elang. Terus kemudian dia berpikir, kamu lihat deh badan kamu aja beda. Bulu kamu aja beda. Terus kemudian setelah dia berpikir sejenak, anak burung elang ini tiba-tiba berkata begini, tidak. Saya anak ayam tetap ya, kata ibunya capek deh ya. Nah seringkali ketika ada orang yang udah kasih tahu kebenaran sama kita, terus kita bilang apa? Enggak. Terus bahasa orang Jakarta seringnya bilang begini, masa sih? Yang benar ya. Nah sama sikap ini juga yang seringkali menghalangi kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu memang sulit untuk diterima. Apalagi kalau kebenarannya itu menyakitkan dan pahit rasanya. Edward Abbey berkata begini, better a cruel truth than a comfortable delusion. Ya, lebih baik kebenaran yang brutal daripada delusi yang nyaman. Kita seringkali nggak cuma orang Kristen ya, banyak orang lebih senang mendengar hal-hal yang baik yang menyenangkan telinga kita, yang menyenangkan hati kita, ketimbang kenyataan, kebenaran yang kayaknya, kok begitu sih, kok jahat banget sih, tapi itu kebenaran. Kok gak enak banget sih, tapi itu kebenaran. Ya,
Nah, manusia seringkali lebih suka mendengar hal yang lebih menyenangkan telinganya daripada kebenaran brutal yang rasanya pahit. Dan ini yang jadi masalah khususnya buat kehidupan orang-orang percaya. Minggu lalu kita baru saja merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Di antara begitu banyak orang yang menyaksikan kematian dan melihat bahwa kubur Yesus kosong, ada berapa banyak orang yang percaya, tapi ada berapa banyak juga yang orang tidak percaya akan kebenaran ini. Nah, kita perlu tahu kebenaran itu apa sebelum kita masuk di dalam bagaimana kita menghidupi kebenaran. Kita nggak bisa menghidupi kebenaran kalau kita sendiri nggak tahu kebenaran itu apa. Ya, nah hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah, ini ada orang, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa yang disebut kebenaran yaitu firman Allah. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keyakinan kita akan kebenaran mendasari cara pandang kita akan dunia yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau anak burung elang tadi menerima faktanya, menerima kebenarannya bahwa ia adalah anak burung elang, maka mungkin ia akan berubah sikap. Dia mungkin akan mulai melebarkan sayapnya, dia mungkin akan mulai belajar terbang karena dia tahu kebenarannya. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang ketika kebenaran itu disampaikan, sulit buat kita untuk menerima, mempercayai, meyakini, bahkan untuk melakukannya. Firman Tuhan atau Alkitab itu menjadi dasar kebenaran yang paling absolut. Kebenaran yang gak bisa kita bilang begini, ah masa sih, ah yang benar. Alkitab itu adalah kebenaran yang absolut. Yang kita gak bisa tawar karena dia benar-benar benar. Firman Allah adalah kebenaran itu sendiri, bahkan Tuhan menyatakan dirinya akulah jalan dan kebenaran. Suatu kebenaran yang absolut dan kebenaran ini bertahan selamanya. Kenapa disebutkan bertahan selamanya? Karena kalau bukan kebenaran dia bisa goyah. Hari ini bisa benar, besok belum tentu. Tetapi firman Allah adalah firman Allah atau kebenaran yang absolut. Yang gak akan berubah selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran kalau kita nggak tahu kebenaran? Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran kalau bahkan kita sendiri tidak mempercayai atau meyakini kebenaran itu? Apa sih yang kita yakini? Yang pertama adalah yang kita yakini adalah eksistensi atau keberadaan Allah. Yang kita yakini dan kita percayai adalah karakter dan rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Yang terdapat di mana? Di dalam Alkitab. Ya. Jadi kalau dikatakan Yohanes 17 ayat 7 tadi, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Allah. Di mana kita bisa dapat firman Allah? Di dalam Alkitab. Zaman sekarang kita udah jarang ya lihat orang ke gereja bawa Alkitab buku, Alkitab cetak ya. Kebanyakan ada di dalam gadget. Ada di dalam handphone, ada di dalam iPad dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak mengurangi esensi kebenarannya. Yang penting kita baca, kita percaya, kita yakini. Nah, mari kita melihat sama-sama tentang apa itu Alkitab. Ya, saya udah lama banget kepingin ngomong soal ini. Kenapa? Karena ketika kita dorong-dorong orang untuk baca Alkitab dan mereka nggak ngerti Alkitab itu apa, maka tidak pernah ada suatu dorongan, keinginan, minat, niat untuk mau baca Alkitab. Kenapa ada banyak orang Kristen gagal untuk membaca Alkitab secara keseluruhan? Karena tidak merasa bahwa itu kebenaran yang absolut yang harus dia miliki, yang harus dia baca, yang harus dia ketahui dan yakini. Nah hari ini mari kita mau buka hati kita, belajar mengetahui tentang firman Allah atau kebenaran yang sesungguhnya. Alkitab dikatakan sebagai, Alkitab itu ditulis melalui inspirasi roh Allah. Alkitab adalah firman Allah yang berbicara kepada manusia. Kita percaya bahwa Alkitab adalah saksi utama tentang Allah. Jadi Alkitab bahkan disebutkan sebagai buku sejarah tertua di dunia. Kenapa? Karena menyaksikan bagaimana tentang Tuhan itu bekerja berkarya di dalam kehidupan manusia.
Alkitab disebutkan inspirasi karena firman Allah itu dinafasi oleh Allah. Enggak cuma sekedar tulisan yang ditulis. Mungkin pada saat kita jadi seorang penulis buku atau kita menulis apapun ya, nulis surat dan lain sebagainya. Itu inspirasinya dari mana? Dari pikiran kita, dari hati kita, luapan perasaan lalu kita tuliskan. Nah tetapi inspirasi di sini berbicara tentang ya Tuhan pakai orang-orang kudusnya untuk menuliskan apa yang menjadi firman-Nya, tetapi isinya adalah dinafasi, diilhami, diinspirasi oleh Roh Allah sendiri. Para penulis Alkitab tidak hanya berperan sebagai tukang catat doang, ya, enggak. Oh ya catat. Tetapi juga para penulis ini berperan aktif. Artinya apa? Kita bisa melihat dari gaya penulisan mereka. Saudara bisa bedakan antara penulisan kitab Mazmur dengan kitab-kitab atau surat-surat Paulus. Gaya penulisannya beda. Artinya Tuhan pakai orang-orang ini untuk menuliskan, ya mereka secara aktif karakter mereka ada di situ. Gaya mereka ada di situ. Tetapi isinya adalah sepenuhnya berasal dari Allah. Ini yang disebutkan dengan dinafasi oleh Allah. Oleh sebab itu Alkitab, firman Tuhan, gak cuma sekedar tulisan-tulisan, aduh banyak banget, tebel banget gitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu saya bacanya aja gak kelar-kelar, tulisannya kecil-kecil. Kalau beli Alkitab yang besar, kebesaran dan berat dan lain sebagainya. Tetapi intinya ketika kita tahu bahwa ini adalah kebenaran yang dinafasi oleh Allah. Maka seharusnya hati kita luap dengan suatu perasaan yang bersemangat untuk saya ingin tahu Tuhan itu berbicara apa, Tuhan itu ngomong apa. Inspirasi Tuhan itu mau ngomong ke saya itu apa, kehendak Tuhan itu apa. Nah sayangnya tidak banyak orang memiliki excitement atau semangat yang seperti itu. Karena udah ngelihat tebelnya aja, ya Tuhan. Ya, minggu lalu atau kapan ya, seringkali Alkitab jadi apa? Obat tidur. Ya, karena memang beneran bisa bikin tidur. Ada amin? Amin, berarti pernah ya. Haleluya. Alkitab dinafasi oleh Allah sepenuhnya untuk bisa dipercaya. Ya, jadi nggak cuma sekedar tulisan yang kayak kita ngelihat buku karangan, buku novel yang diinspirasi, aduh ceritanya bagus. Alkitab isinya bukan cuma sekedar cerita. Alkitab bicara tentang Allah. Alkitab bicara tentang kebenaran yang harusnya itu menjadi milik bagian kita. Untuk kita bisa menghidupi kebenaran itu. Kita bisa memperoleh iman dari firman Allah. Kita bisa memperoleh kehidupan dari firman Allah. Nah karena Alkitab adalah firman Allah, maka ia memiliki otoritas dari Allah. Nah ini saudara kalau mau catat boleh menjadi satu bahan pembelajaran. Kenapa? Karena ini juga kalau kita mengetahui fakta-fakta ini, kebenaran ini yang harusnya bisa mendorong kehidupan kita. Untuk baca Alkitab itu gak usah didorong-dorong, gak usah diingetin. Itu seperti menjadi tadi lagunya, hatiku haus dan lapar akan engkau. Kita haus, ketika kita haus gak ada orang yang suruh kita, cari minum. Kita haus, kita jalan sendiri, kita cari sendiri. Mana minum, mana air minum. Kita yang bergerak sendiri. Nah saya rindu setiap kita, ketika kita mengetahui otoritas Alkitab ini, ada satu kehausan dan kelaparan akan firman Allah yang merupakan kebenaran yang akan menghidupi kehidupan kita. Yang pertama, otoritas Alkitab adalah bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Apa betul Alkitab nggak salah? Nah ini yang harus kita pertanyakan kepada diri kita. Apa betul setiap tulisan itu adalah nggak salah? Lalu kenapa ada terjemahan-terjemahan? Bahkan terakhir saya beli Alkitab cetak itu terjemahan baru yang edisi kedua ya. Ada beberapa kata yang diganti. Apakah itu berarti Alkitab tidak mungkin salah? Ya memang di dalam menerjemahkan manusia mengalami keterbatasan bahasa. Ya, sedangkan Alkitab ditulis dalam bahasa aslinya Perjanjian Lama, bahasa Aram atau bahasa Ibrani.
Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani. Kadang-kadang kita untuk tahu artinya dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, kok nggak sama ya artinya, tapi pengertiannya saya tahu nih. Seperti saudara misalkan ngomong antara bahasa Jawa sama bahasa Jakarta lah, nggak usah jauh-jauh ya, bahasa Indonesia gitu. Ini pengertiannya kok beda ya, tapi ngerti gitu loh. Nah seperti itu, makanya ada beberapa revisi di dalam kata, tetapi itu tidak menghilangkan esensi kebenaran Alkitab. Jadi ini yang harus kita terima sebagai satu kebenaran bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah karya Allah itu sendiri. Dan Allah yang adalah sumber kebenaran dan segala yang benar. Dengan demikian harusnya kita manusia, harusnya kita orang-orang percaya, mempercayai sepenuhnya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita nggak bisa membaca bagian Alkitab yang satu kita terima, terus bagian Alkitab yang lain kita nggak mau terima. Yang bagian urusan berkat, kekayaan, dan lain sebagainya kita mau terima. Tetapi ikut menderita, harus pikul salib, harus sangkal diri. Kayaknya ada yang salah nih. Kita nggak bisa menerima bagian Alkitab yang satu, kemudian menolak bagian yang lain. Alkitab merupakan satu kebenaran yang utuh, yang harus kita terima, yang kita percayai bahwa apa yang tertulis tidak mungkin salah. Kemudian yang berikutnya adalah Alkitab adalah penyataan Allah, bukan pernyataan. Alkitab adalah Allah itu sendiri. Makanya tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, Yesus katakan. Jadi kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Alkitab adalah penyataan Allah, di mana Allah menyatakan dirinya. Dengan demikian untuk mengenal Allah harusnya manusia nggak perlu ragu untuk bisa langsung secepat-cepatnya baca Alkitab. Seringkali kita berpikir kenal Tuhan dari mana ya? Kita tahu Tuhan itu dari mana ya? Sesimpel, sesederhana kita buka Alkitab kita baca dan disitulah kita bisa melihat, mengalami Allah di dalam hidup kita. Gak ada penyataan lain tentang Allah selain di dalam anaknya sendiri Yesus Kristus yang lebih tinggi atau lebih tepat daripada Alkitab. Saudara mungkin bisa baca buku-buku gitu ya, tentang bagaimana pengalaman orang lain, kesaksian orang lain ketika mereka mengalami Tuhan, ketika mereka dijamah hidupnya sama Tuhan. Tetapi pengalaman itu bukan kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam firman Allah. Nah celakanya kita lebih sering pegang pengalaman daripada kebenaran itu sendiri. Kenapa? Oh kalau pengalaman orang lain, kesaksian orang lain kayaknya gampang saya mencernanya. Tapi kalau baca Alkitab dengan segala keturunannya, dengan segala korban-korbannya, saya udah mumet duluan. Ya. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Boleh bilang ke kanan kirinya yuk, 2024 yuk belajar baca Alkitab yuk. Kelarin yuk. Jangan berhenti di imamat bilang. Itu tantangan ya Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah ngalamin hal itu. Tapi terus terobos saja. Ketika udah sampai imamat, dengan iman saya bilang, ayo Willis kamu bisa lewatin imamat. Bisa, wah bisa lewatin imamat ya. Biasanya udah melewati 5 kitab Taurat, aman, lancar ya. Memang harus ada keteguhan hati untuk kita bisa baca Alkitab secara konsisten. Awalnya nggak ngerti. Oleh sebab itu ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Allah, kita perlu berdoa, Roh Kudus pimpin saya. Ada bahasa, ada kalimat yang saya nggak ngerti. Tetapi percayalah ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mau cari tahu tentang siapa Allah di dalam firman-Nya, Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap perkataan itu untuk menjadi sebuah pengertian di dalam hati dan pikiran kita. Dan disitulah iman timbul. Jadi kalau kita pingin iman kita tebal, iman kita kuat, nggak ada cara lain selain kita memperoleh dari sumber kebenaran itu sendiri, yaitu firman Allah. Jadi Alkitab adalah penyataan Allah, bicara tentang Allah. Alkitab adalah segala sesuatu yang bicara tentang Allah. Tentang karakternya, identitasnya, rencananya, janji-janjinya, dan segala sesuatu tentang Dia.
Dan kemudian Alkitab mencapai maksud dan tujuan utama yaitu keselamatan manusia. Dengan mentaati Alkitab, maka manusia mentaati Allah yang memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus bagi keselamatan manusia. Manusia yang bertuhankan Kristus seperti yang diajarkan Alkitab. Banyak orang gak paham apa iya Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kita gak pernah membaca kebenaran ini, menerima kebenaran ini, maka kita nggak ada bedanya seperti orang-orang Israel yang masih hidup di dalam zaman sekarang ini. Mereka masih menantikan Mesias dan mereka menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Alkitab mencapai maksud dan tujuan utamanya, yaitu keselamatan manusia. Bukankah dari Alkitab kita tahu bahwa Allah mengasihi kita? Bukankah dari Alkitab kita tahu bahwa Yesus Kristus mau mati berkorban buat kita? Bukankah dari Alkitab juga kita tahu bahwa dia bangkit mengalahkan maut buat kita? Bukankah dari Alkitab juga kita mengetahui bahwa dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita dan meninggalkan memberikan Roh Kudusnya untuk kita? Bukankah itu semua berasal dari Alkitab? Dan Alkitab sampai saat ini mencapai tujuannya dan maksudnya, yaitu bicara tentang keselamatan manusia yang berdosa. Nah berikutnya Alkitab menjamin bahwa Allah itu berkuasa untuk memenuhi segala janji yang tertulis di dalamnya. Beberapa waktu lalu Bapak Gembala udah sebutkan tentang beberapa covenant ya, perjanjian-perjanjian Allah dengan umat manusia. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab nggak cuma sekedar oh ya saya tahu janji Tuhan, tetapi di dalam Alkitab ada otoritas Allah yang menyatakan bahwa Allah itu menjamin, Allah itu mau, Allah itu berkuasa untuk menepati setiap janji yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau hari ini kita melihat membaca firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya dia akan datang kembali, dia pasti akan menepati. Amin. Nah itu yang menjadi kepercayaan atau iman kita di dalam Allah. Alkitab adalah cukup. Alkitab nggak boleh bahkan nggak perlu ditambah atau dikurang. Alkitab mampu menjawab segala kebutuhan manusia akan Allah. Jadi kalau ada banyak orang pingin cari tahu tentang Allah, pingin ngerti kehendak Allah, Alkitab itu cukup. Alkitab itu cukup. Enggak perlu ditambah, enggak perlu dikurang. Saudara akan bisa bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Allah, bahkan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Alkitab itu cukup. Dan yang terakhir adalah bicara tentang otoritas Alkitab. Alkitab itu terang. Seperti kalau misalkan ruangan ini mati lampu ya. Mati lampu terus kemudian tim lighting nyalakan lampu. Secepat itu juga gelap itu lenyap. Alkitab adalah terang yang menerangi kegelapan hati manusia, batin manusia. Hati kita gelap, kita nggak tahu kebenaran. Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan, Alkitab atau firman Allah itu datang, dia menerangi dan secepat itu kegelapan sirna. Dengan hidup sesuai Alkitab, manusia nggak lagi berjalan di dalam kegelapan. Jadi kalau hari-hari ini kita masih berjalan di dalam kegelapan, kok saya jalan salah mulu ya? Kok saya jatuh dalam dosa terus ya? Mari kita kembali, back to Bible orang bilang ya, kembali kepada Alkitab. Jangan-jangan memang kita tahu kebenaran, tapi kita tidak berjalan di dalam kebenaran. Kita nggak perlu ngeraba-raba cari kehidupan, oh ini hidup saya, masa depan saya bagaimana ya. Semuanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada kehidupan yang lebih baik bagi manusia daripada yang ditawarkan oleh Alkitab. Kenapa? Karena semuanya ada di sana. Tentang rancangan besar Tuhan, bahkan setiap rancangan detail yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Semua ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya bagaimana menghidupi kebenaran? Kita tahu wah Alkitab adalah terang, Alkitab itu cukup, Alkitab nggak pernah salah. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran? Matius 6 ayat 33 kita baca sama-sama boleh? 3, 2, 1 tetapi kita paling demen baca yang bagian kedua ya. Wah semuanya ditambahkan. Gak ada yang salah Bapak Ibu ya. Saya rindu
bahkan setiap kita mengalami penambahan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagian awalnya yang harus kita lakukan, cari. Seringkali orang pingin hidupnya berlimpah, pingin hidupnya ditambah-tambahkan, tetapi mereka gak mau cari. Cari apa? Carinya yang mau ditambahkan. Padahal firman Tuhan dengan jelas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada saat kita tahu tentang kebenaran Allah, bagaimana menuntun kehidupan kita, bagaimana menuntun setiap keputusan-keputusan kita, kebenaran itulah yang akan menuntun kita untuk kita bisa hidup kita ditambahkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Bukankah Tuhan yang jauh lebih tahu tentang apa yang kita perlukan dan butuhkan dalam hidup kita? Tetapi seringkali kita meminta yang bukan kebutuhan kita. Jadi langkah pertama untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan adalah cari. Ya, boleh sama-sama katakan 3, 2, 1, cari. Cari itu aktif. Yang namanya nyari gini. Kan sering ya, ini cerita-cerita biasa anak-anak remaja. Cari itu kunci mobil atau kunci motor di mana? Gak ada. Udah dicari belum? Gak ada, padahal belum bergerak. Kadang-kadang kita seperti itu. Udah tahu kehendak Tuhan? Nggak tahu. Udah nyari belum? Udah. Baca Alkitab nggak? Enggak. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kebenaran kalau kita nggak secara aktif kita cari kebenaran itu? Kata cari di sini memakai kata zeteo yang artinya seek in order to find. Cari sampai dapat. Bukan nyari, nggak dapat juga nggak apa-apa. Cari sampai dapat. Pada saat kita mencari kebenaran, pada saat kita mencari dan mendahulukan kerajaan Allah, carinya itu sampai dapat. Cari sampai dapat dalam pengertian begini, kalau kita ingin mencari kebenaran dan pada saat mencari harus kita dapatkan kebenaran itu. Jangan cari, dapat enggak? Enggak. Terus kita stop, cari terus sampai dapat. Di dalam Amsal 21 ayat 21, firman Tuhan bilang begini, siapa mengejar kebenaran? Ini gak cuma nyari lagi loh, kejar. Kalau nyari kita masih bisa santai ya. Gak ada. Ini kejar, lari, buru-buru. Kenapa? Karena kita butuh kebenaran itu. Ini urgent, karena kita butuh kebenaran di dalam hidup kita. Kejar, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi firman Tuhan sendiri sudah menjamin buat setiap orang yang cari kebenaran dia akan mendapatkan kebenaran. Jadi kalau hari ini Tuhan menginginkan kita mencari kebenaran, bukan semata-mata Tuhan mau ngerjain kita. Bukan ngayu lu, cari lu sampai dapat lu. Enggak. Tuhan bilang bagi yang cari mereka akan memperoleh. Bagi yang mencari mereka akan mendapatkan. Jadi hari ini kalau kita mau mulai belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan, cari secara aktif kita baca firman Tuhan ya. Secara aktif kita dengar khotbah. Ketika dengar khotbah, dengar dengan seksama. Ya mungkin kita nggak terbiasa untuk mencatat. Tetapi paling tidak ketika saudara pulang ada satu kebenaran firman Tuhan yang merema di dalam hati dan hidupmu. Yang kau bisa yakini, percayai dan kau bisa lakukan, aplikasikan di dalam kehidupan. Kita nggak perlu cari kebenaran dari orang lain, tetapi kembali kepada firman Tuhan. Cari sampai dapat, kejar sampai dapat. Butuh usaha, ya. Bukan lagi fokus kepada akibatnya, yaitu apa yang akan ditambahkan kepada kita. Tetapi fokus kepada kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi selagi kita mengejar kebenaran tanpa kita sadar, semuanya sedang ditambahkan kepada kita. Apa itu? Tadi yang saya bilang, ketika kita mengejar, aduh saya rindu baca Alkitab kita kejar sampai dapat. Itu ditambahkan apa? Ditambahkan ide tahan loh. Ide konsisten loh. Bisa baca loh, bisa terusin, bisa ngelewatin imamat. Tuhan tambahkan itu, Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan tambahkan ketahanan kita. Untuk kita bisa terus mencari kebenaran dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang terbiasa mencatat khotbah pada saat pulang, saya biasa kalau hari Minggu kan suka catat gitu ya.
Saya biasa ngebacanya lagi tuh bisa 2 minggu kemudian. Bahkan bisa setahun kemudian. Dan ketika membaca lagi catatan-catatan khotbah, saya seperti ketemu harta karun. Dan saya bilang ini kebenaran Tuhan. Dan Tuhan ingetin lagi, udah praktekin belum? Udah lakukan belum? Yang pertama adalah kita cari. Yang kedua, terima. Ingat tadi cerita anak burung elang? Pada saat dia udah udah tahu kebenarannya, diterima gak? Dia gak terima. Dia bilang apa? Tidak, aku anak ayam. Kita udah sering dengar khotbah, kita udah sering baca Alkitab, berarti kita tahu kebenaran, tetapi yang menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab hari ini sebelum saudara keluar dari ruang ibadah ini. Apakah kita menerima kebenaran itu? Jangan-jangan kita seperti anak burung elang tadi. Udah dikasih tahu kamu tuh anak burung elang. Enggak, aku anak ayam. Udah dikasih tahu bahwa ketika kita cari kebenaran, kau akan memperoleh kebenaran. Susah, gak bisa. Kita gak terima. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran benar itulah yang akan membebaskan kalian. Ini di dalam terjemahan baru biasanya kita bilang bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita nggak bisa merdeka kalau kita nggak terima kebenarannya. Anak burung elang tadi selamanya akan menjadi anak ayam. Ketika dia nggak terima kebenaran bahwa dirinya adalah anak burung elang. Ada berapa banyak di antara kita? Engkau adalah anak Allah, Yesus telah mati bagimu. Terus kemudian kita bilang, enggak, aku bukan anak Allah, aku dosanya banyak. Aku kayaknya nggak layak deh datang sama Tuhan. Kita terus tolak kebenaran itu dan akhirnya kita tidak pernah hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan janjikan. Tapi bayangkan kalau anak burung elang tadi dia terima. Oh iya, saya burung elang, berarti saya bisa terbang dong ya. Dia akan mulai terbang. Tetapi sayangnya dia menolak kebenaran itu dan dia tetap memilih untuk tetap jadi anak ayam. Kita mungkin selama ini mencari dan mendapatkan kebenaran. Tetapi setelah kita cari dan kita dapat, apakah kita menerima kebenaran itu sebagai satu kebenaran yang kita bisa hidupi? Setiap minggu kita dengar khotbah, setiap hari kita baca Alkitab. Apakah kita terima perkataan Allah itu sebagai kebenaran? Jadi ketika kita menerima firman Tuhan, menerima khotbah, biarlah kita merenung dan berdoa minta Roh Kudus menerangi hati kita. Melembutkan hati kita. Tuhan, jangan-jangan ini hatiku yang keras ya. Jangan-jangan ini pikiranku yang masih bebal ya. Kebenaran itu udah diomongin terus tapi kok aku tolak terus ya. Aku tolak terus ya. Tapi baiklah kita berdoa dan katakan, jadikan aku tanah hati yang baik. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan itu bisa bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Jika ada bagian firman yang sulit, minta sama Tuhan. Tuhan, ini susah. Ya, beberapa waktu lalu saya ngomong minggu lalu juga. Bapak Gembala bilang ya bahwa bicara soal pengampunan, kita mungkin udah ribuan kali dengar soal pengampunan, kita bahkan bisa tahu arti salib itu apa, tetapi pada saat prakteknya untuk melepaskan pengampunan itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena kita tidak menerima pengampunan itu sebagai satu kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Ampuni, ngapain ngampunin, dia jahat sama aku, kita tolak. Padahal pada saat kita mau melepaskan pengampunan, kita sendiri dimerdekakan. Jadi kenapa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita terintimidasi, kamu tuh gak layak, kamu tuh bukan anak Allah. Karena kita tidak pernah menerima kebenaran bahwa kita sudah diampuni. Dan ketika kita sudah diampuni, maka seharusnya kita bisa mengampuni orang lain. Ketika kita ketemu bagian firman Tuhan yang susah untuk dikerjakan, berdoa.
Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menerima dan taat melakukannya. Yang berikutnya adalah percaya. Ya. Bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan? Yang pertama tadi cari, yang kedua terima, yang ketiga percaya. Terima tapi kalau nggak percaya percuma juga. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sikap dasar dari percaya kita kepada Allah. Iman timbul dari pendengaran akan firman akan Kristus. Dan untuk menjadi sebuah kebenaran gak cuma berhenti di dalam area berpikir, oh ya saya tahu ini kebenaran, saya pernah dengar, saya sering dengar nih, sering dikotbahin nih. Terima, kita terima itu sebagai kebenaran, tapi kita gak mempercayai ada kuasa ketika kita melakukan kebenaran itu. Jadi untuk menghidupi kebenaran gak cukup sekedar kita cari, kita terima, accept kebenaran itu, tetapi kita harus percaya. Karena hanya orang yang percaya yang mau dan bisa melakukannya. Orang yang sanggup mempertahankan iman di tengah-tengah abad yang brutal dan rusak. Butuh iman yang lebih dari cuma sekedar terima sebagai satu kebenaran. Butuh lebih dari sekedar itu. Butuh iman yang gak cuma sekedar begini, oh ya saya tahu firman. Saya terima firman itu, saya terima kebenaran itu. Lebih dari sekedar itu yang kita butuhkan untuk kita bisa tetap mempertahankan iman kita di tengah dunia yang rusak dan brutal ini. Kenapa? Karena kalau kita cuma sekedar tahu dan terima kebenaran dan kita tidak mempercayai ada kuasa di dalam kebenaran itu, selamanya kita tidak pernah hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan janjikan. Harus bisa melihat Alkitab sebagai kebenaran yang utuh yang tadi saya katakan ya. Kita nggak bisa hanya menerima firman Tuhan yang enak buat daging kita. Tetapi yang nggak enak buat daging kita buang, kita tolak. Alkitab tuh nggak cuma sekedar catatan untuk validasi kita. Tuh kan bener kan firman Tuhan bilang gitu. Tuh kan bener kan. Alkitab nggak cuma sekedar validasi bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita peroleh. Ya itu betul, iya. Alkitab lebih daripada itu, lebih dari sekedar validasi di dalam kehidupan kita. Kemudian baru kita sebut kebenaran. Apakah kita harus menjadi seperti Thomas yang ngelihat dulu baru percaya? Ngalamin dulu baru percaya. Padahal firman Tuhan justru berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk mempercayai kebenaran. Butuh lebih dari sekedar kita tahu dan kita terima kebenaran itu. Iman dan pengetahuan. Oh, nggak bisa. Iman dan pengetahuan memiliki pengaruh timbal balik yang dengannya iman kita bisa semakin kuat. Dulu banyak orang bilang gini, udah percaya aja, gitu ya, percaya aja. Tetapi kadang-kadang akal budi kita, pikiran kita nolak, masa sih. Ya. Oleh sebab itu butuh dua-duanya. Enggak cuma sekedar kita asal percaya, tetapi kita tahu apa itu kebenaran. Karena pengetahuan kita akan kebenaran itu justru memperkuat iman kita kepada Tuhan. Seringkali orang kalau ya percaya aja, udah percaya aja. Apalagi percayanya hanya dari pengalaman atau kesaksian hidup orang lain. Percaya kita bisa goyang sewaktu-waktu. Tetapi ketika kita memperoleh iman atau percaya itu dari kebenaran firman Allah dan dari pengetahuan kita akan kebenaran, maka iman kita akan menjadi semakin kuat. Sehingga ketika badai kehidupan ini menggoncang kita sedemikian rupa, kita bisa tetap berdiri tegak dan berkata, Tuhanlah bagianku untuk selama-lamanya. Percaya artinya mentaati. Percaya artinya melakukan. Jadi untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan gak cuma sekedar cari, terima, tetapi percaya. Di dalam percaya firman Tuhan bilang dalam Yakobus, iman itu pada hakikatnya mati kalau enggak dilakukan. Jadi percaya kita sia-sia kalau kita tidak mengerjakan
apa yang kita percayai. Kemudian kalau saya udah hidup di dalam kebenaran, saya dapat apa? Manusia sering gitu ya, suka hitung-hitungan sama Tuhan. Saya dapat apa kalau saya sudah menghidupi kebenaran? Yang pertama, yang tadi di dalam Amsal 21. Engkau akan memperoleh gak cuma kebenaran itu sendiri, tetapi engkau akan memperoleh kehidupan. Bukankah kita semua cari kehidupan? Banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun takut mati. Ya, tetapi kehidupan di sini nggak cuma bicara sekedar, oh saya hidup, saya masih bernafas, saya sehat. Tetapi kehidupan bicara tentang bagaimana kebenaran itu menghidupkan kita. Kita hidup gak cuma sekedar seperti orang yang bernafas jalan kemanapun. Tetapi bagaimana Allah berkarya di dalam hidup kita. Hiduplah sesuai dengan identitas dan panggilan kita. Ketika kita tahu kebenaran, maka kita hidup sesuai dengan kebenaran itu, maka kita akan memperoleh kehidupan yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Kemudian dampak menghidupi kebenaran adalah hidup kita makin terang. Di dalam Amsal 4, ini dalam Amsal 12 ya. Di dalam Amsal 4 ayat 18 saya kasih 2 terjemahan baru dan juga bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, tetapi di jalan kebenaran terdapat kehidupan dan di jalan itu tidak terdapat maut. Kemudian di dalam, saya salah baca. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Sebaliknya jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan bilang gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara bayangkan kalau saudara berjalan di dalam kegelapan, kita bisa kesandung, kita bisa jatuh, kita bisa celaka. Tetapi ketika ada terang, ada kebenaran, kita berjalan di dalam terang. Dan ketika kita berjalan di dalam terang, firman Tuhan bilang apa? Enggak cuma terang, makin terang. Menjadi terang benderang. Sehingga enggak cuma jalan kita yang terang, tetapi terang itu bisa membawa orang lain berjalan juga. Jadi kita enggak jalan sendirian di dalam kebenaran, kita bisa bawa orang lain untuk berjalan di dalam kebenaran. Jadi jangan kita kejar dulu apa yang saya dapetin sih. Firman Tuhan sudah dengan sangat jelas berkata bahwa segalanya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cahaya terang bikin kita aman. Cahaya terang gak bikin kita takut. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran kita takut. Ya, bukan hanya takut ada orang jahat, tapi kita takut jatuh, takut kesandung dan lain sebagainya. Tetapi berjalan di dalam terang membuat kita aman dan juga senang. Kehidupan yang dipimpin oleh firman Allah adalah berjalan di dalam terang yang menghilangkan kegelapan dan mengakhiri perbuatan-perbuatan jahat. Jadi mari saya mengajak kita semua, mendorong kita semua, bahkan termasuk saya juga, untuk kita menghidupi kebenaran Tuhan. Kalau kita udah cari dan kita udah dapat, mari kita terima kebenaran itu. Kalau kita udah terima kebenaran itu, renungkan, minta Tuhan pimpin, percaya kebenaran itu yang bisa membawa kita kepada kehidupan dan hidup kita semakin terang. Saya kembali kepada kisah induk ayam tadi ya. Akhirnya setelah beberapa kali mencoba induk ayam itu menjelaskan kepada anak elang. Dia bilang capek nih anak elang, udah dikasih tahu kebenaran, dia masih bilang tetap aja saya anak ayam gitu ya. Akhirnya setelah beberapa kali dijelasin kepada anak elang, akhirnya anak elang ini terima kebenaran. Ya. Dan dia mulai berubah. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri. Ketika orang terima kebenaran, mempercayai kebenaran, ada perubahan. Kenapa yang tadi disebutkan? Kebenaran itu memerdekakan. Anak elang ini enggak makan lagi seperti cara makan anak ayam. Enggak lagi berjalan seperti cara jalannya anak ayam. Dia mulai belajar untuk mengepakkan sayapnya. Dia udah mulai mau join sama komunitas anak elang. Supaya dia tahu bahwa ini identitas saya loh, anak elang. Saya bisa terbang loh. Ya.
Dia mulai bergaul dengan elang lainnya, belajar terbang. Dan setelah itu, ia menghidupi hidup yang sesungguhnya sebagai elang yang bisa terbang tinggi. Jadi apa yang jadi hayalannya dia waktu dia lihat elang terbang, ternyata itu bukan fata morgana atau itu bukan hayalan semata. Ketika dia tahu siapa dirinya, ketika dia tahu kebenarannya, ketika dia terima kebenarannya, dan ketika dia mempercayai bahwa aku elang dan aku bisa terbang. Ada berapa banyak di antara kita merasa hidup kita tuh sebagai loser, sebagai pecundang. Kok hidup saya nggak menang-menang ya? Kok hidup saya gini-gini aja ya? Karena jangan-jangan kita menolak kebenaran tentang siapa identitas kita di dalam Kristus. Firman Tuhan memerdekakan kita, kebenaran memerdekakan kita. Jadi jangan lagi kita menyebut sebagai diri kita seperti anak elang tadi, aku anak ayam. Tetapi kita adalah anak bingung anak ayam apa? Kita anak Allah. Iblis seringkali mengintimidasi kita, kamu berdosa, kamu gak layak. Kamu mau hidup benar, kamu aja masih berdosa. Kita seringkali diintimidasi untuk kita akhirnya menolak kebenaran. Dan ketika kita menolak kebenaran, kita tidak hidup di dalam kebenaran. Dan kita tidak menghidupi sepenuhnya identitas kita sebagai anak Allah. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang dengan harga begitu mahal yang telah dia bayar hanya untuk menebus setiap kita. Supaya kita menjadi anak Allah, supaya kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan terima kebenaran ini, percayai kebenaran ini. Tapi hidup saya masih susah, Lis, bagaimana mungkin saya bisa jadi ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris kerajaan sorga gak cuma bicara tentang harta kekayaan yang diwariskan kepada kita, tetapi kebenaran yang diwariskan kepada kita untuk memerdekakan kehidupan kita. Cari sampai dapat pengertian dan pemahaman tentang kebenaran. Terima kebenaran meskipun pahit dan kadang menyakitkan. Percaya dengan iman yang bertindak. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gak bisa hidup maksimal kalau kita terus menolak kebenaran Tuhan. Kita gak hidup sesuai dengan identitas kita. Kita gak hidup sesuai dengan panggilan kita. Kita gak hidup bahkan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hidup kita akan memancarkan terang dan bisa menerangi jalan kita dan juga membawa orang lain berjalan dalam terang. Kalau kita cari, kalau kita terima, dan kalau kita percaya kebenaran Allah di dalam hidup kita. Mari kita menghidupi kebenaran Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Kita naikkan pujian yang tadi, Kau Bapa yang mengasihiku. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara udah bosan ngomong soal baca Alkitab. Saya harus hidup dalam kebenaran. Kenyataannya enggak gitu. Justru karena kenyataannya berbeda, kita yang harus berani mencari kebenaran, menerima kebenaran, mempercayai kebenaran itu. Kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Kebenaran yang bisa membawa kita kepada terang. Kebenaran yang bisa membawa kita kepada kehidupan. Kebenaran yang akhirnya membawa kita kepada identitas kita sebenarnya. Itu sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Allah yang diberi kuasa. Sebagai anak-anak Allah yang bisa membawa terang bagi orang lain. Dan jangan sangkali identitas kita. Ketika Kristus menyatakan bahwa aku mati buat engkau. Aku bangkit buat engkau. Aku naik ke sorga buat engkau. Engkau adalah anak Allah. Jangan lagi kita seperti anak burung elang yang bilang, enggak Tuhan, aku bukan anak Allah. Dosa aku masih banyak. Aku masih susah. Justru karena masih susah, justru karena dosanya masih banyak, cari kebenaran, terima kebenaran, percaya kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Tuntun hati kami Roh Kudus.
Hari ini kami gak cuma tahu kebenaran, tapi kami bisa terima dan kami bisa percaya. Percaya itu bertindak. Percaya itu melakukan. Percaya itu bergerak. Percaya itu berubah. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu, Engkau selalu menepati janjimu. Bahwa ketika kami mempercayai kebenaran, hidup kami gak celaka. Hidup kami gak makin susah. Karena Tuhan terus bawa kami naik terbang tinggi. Seperti burung elang tadi, ketika dia tahu identitasnya, dia bahkan sanggup terbang tinggi dan hidup sesuai dengan panggilannya untuk bisa terbang. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menghidupi kebenaran, bukan lagi kepalsuan, bukan lagi kefasikan. Karena jalan orang fasik justru menuju kebinasaan, tetapi jalan orang benar akan menuju kepada kehidupan. Kami mau jadi orang benar, kami mau menghidupi kebenaran, kami mau cari sampai dapat. Kami mau menerima kebenaran itu meskipun menyakitkan, meskipun pahit, meskipun gak enak, meskipun bahkan terkadang kami berpikir kami gak sanggup untuk melakukannya. Tapi kami mau terima kebenaran itu dan kami mau mempercayai dengan cara bertindak. Mempercayai bahwa Tuhan menyanggupkan kami, memampukan kami, memberikan kepada kami kekuatan. Untuk kami taat, untuk kami tunduk kepada kebenaran-Mu. Untuk kami tetap menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Meskipun manusia menganggap itu sebagai satu kebodohan. Tetapi biarlah iman percaya kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bahwa yang terpenting adalah kami benar di hadapan Tuhan. Engkaulah pembela kami Tuhan. Pada saat kami melakukan benar, Engkaulah yang membela kami. Pada saat kami berbuat benar, Engkaulah yang menjagai kami. Pada saat kami berlaku benar, Engkaulah yang menjagai jalan kami. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami, ini hati kami. Mulai dari sekarang sampai selamanya, kami rindu hidup kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan.
Sebab harga yang Kau sudah bayar terlalu mahal bagi kami. Dan kami tidak akan membuat itu menjadi sia-sia. Kami gak mau menyalibkan Tuhan untuk kesekian kalinya. Karena kami terus menolak kebenaran. Tapi kami rindu menyerahkan hidup kami. Menyalibkan kedagingan kami. Menyalibkan keinginan-keinginan daging kami. Demi kami hidup bagi Kristus. Dan mati bagi Kristus. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku terima cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dan saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku terima cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat sekarang ini kami akan memperingati, kami akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan untuk kami. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan untuk kami, cinta Tuhan yang begitu besar untuk kami, manusia yang berdosa. Roh Kudus mampukan kami untuk kami betul-betul dapat mengingat dan dapat merasakan cinta Tuhan yang begitu besar untuk kami. Dan Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas roti dan anggur ini. Kiranya pada saat jemaat Tuhan di sini memakan dan meminum anggur dan roti, mereka betul-betul dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka dijamah oleh kuasa Tuhan. Dan ada hidup yang boleh berubah. Mereka dapat menghidupi kebenaran itu Tuhan. Dan mampukan kami semua untuk kami betul-betul dapat
merasakan kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan melalui roti dan anggur ini. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan saya persilakan untuk pelayan perjamuan kudus untuk membagikan. Persilakan duduk. Jemaat dipersilakan berdiri. Apakah masih ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum menerima, boleh angkat tangannya. Sudah semua? Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara dan dengarlah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam.
Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum roti anggur ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk darah yang sudah tercurah untuk dosa-dosa kami. Bapa, kami bersyukur saat sekarang ini kami masih boleh untuk memperingati kasih Tuhan untuk hidup kami. Dan Tuhan mau mampukan kami untuk kami selalu sadar begitu besar pengorbanan dan cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Dan mampukan kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan kembali. Dan mampukan kami untuk kami menghidupi kebenaran, menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kasih Engkau yang begitu besar untuk kami, sudah memerdekakan kami, sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, dan saat sekarang ini kita akan melakukan penyerahan anak. Saya undang Bapak Alvin dan Ibu Seplin dan juga Bapak Riko dan Ibu Calvina untuk maju ke depan. Bapak Alvin dan Ibu Salvin, anaknya Kevin Edward Bong, ya, lahir di Jakarta 3 Januari tahun ini. Dan Bapak Riko dan Ibu Calvina, anaknya Elnathan Kalister Johannes, ya, lahir di Jakarta 14 Januari 2024. Saya teringat pada saat dikasih tahu mau penyerahan anak, saya teringat kisah Ishak gitu ya. Dan Abraham pada saat Tuhan suruh Abraham untuk menyerahkan Ishak, untuk mengorbankan Ishak. Dan ini kita aku nggak suruh untuk mengorbankan anak, tapi maksudnya ini teringat aja dan di situ pada saat Abraham sudah membawa Ishak ke Gunung Moria itu dan pada saat sudah mau dibunuh, Tuhan bilang malaikat bilang jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya saudara, ini konteksnya beda ya ini, tapi ini kita bisa belajar dari Abraham, bagaimana Abraham begitu percaya kepada Tuhan, bagaimana iman Abraham yang begitu besar kepada Tuhan, dan dia betul-betul menyerahkan semua miliknya termasuk anaknya untuk kepada Tuhan gitu ya. Dan sesudah dia melakukan ini, Tuhan meneguhkan janji-janjinya, kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Dan dia bersikap kalau anak itu bukan miliknya sendiri, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Karena di Mazmur 127 dikatakan anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah sekarang kita sebagai orang tua, kita nggak menyerahkan anak kita untuk jadi korban, tapi apa yang kita lakukan adalah kita menyerahkan ini kepada anak kita, kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita mau lihat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ya, di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi di ulangan itu dibilang kalau kita harus mengajarkan kepada anak kita berulang-ulang. Apa? Yaitu untuk kita, anak itu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Jadi pada saat hari ini kita mau menyerahkan anak kita, tapi bukan berarti menyerahkan habis itu meninggalkannya begitu aja, tapi tetap kita harus terus mendidiknya, mengajarnya berulang-ulang untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Saya undang para pejabat untuk bantu saya mendoakan. Kita mau naikkan itu pujian. Dan Calvina juga untuk mendidik anak ini dengan baik, mengajar anak ini untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan memampukan anak ini untuk mengajar anak ini untuk anak ini dapat mengasihi Allah dengan segenap hatinya, segenap kekuatan dan segenap pikiran. Tuhan mau berkati anak ini. Kevin Edward Bong, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya kau mau menyertai anak ini dalam masa pertumbuhannya. Tuhan kau memberikan dia kesehatan. Tuhan kau mau bentuk hati anak ini untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan kau mau sertai Alvin dan juga Seplin untuk mereka mampu mendidik anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan mengajarkan anak ini untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, kekuatan. Tuhan mau berkati, Tuhan mau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya. Berikut ialah seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 ibadah Youth Sunday Service akan membahas mengenai converting dan akan dilayani oleh Ci Willis. Dan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, ibadah WBI akan diliburkan. Dan pada hari Kamis, ibadah doa akan ditiadakan. Minggu, 14 April 2024, para jemaat kembali diundang hadir dalam ibadah raya pada pukul 8 pagi. Ibadah raya kali ini akan membahas mengenai orang fasik dan orang benar dengan pembicara Pendeta Budi. Dan ibadah ABI akan dilaksanakan secara online. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kakak-kakak ABI di dalam grup WhatsApp ABI Jatim. Lalu ibadah Youth Sunday Service akan ditiadakan dan digabung dengan ibadah raya. Sabtu 20 April 2024, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah Kompas pada pukul 6:30 malam. Ibadah Kompas kali ini akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 yang akan membahas mengenai The Vow dan pembicara Ibu Megawati Zainal. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Willis dan kepada seluruh pelayan Perjamuan Kudus atas pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Jelambar Timur di tempat ini. Dan saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah kita di ibadah-ibadah berikutnya apabila belum memiliki gereja tetap. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita, di mana persembahan akan dijalankan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, dapat memberikan persembahan melalui scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu dan juga melalui transfer ke rekening gereja. Mari sebelum itu kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman yang menguatkan kami, menegur kami Tuhan. Mengajar kami bahwa kami mencari akan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami untuk membaca Alkitab lebih lagi ya Tuhan, dan tidak hanya kami baca, tidak hanya kami cari, tapi kami boleh lakukan dan kami percaya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sebentar Bapa kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Engkau ya Bapa. Kau memberkati setiap kami dan biar kiranya Tuhan persembahan kami ini dapat dipakai untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin.
akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini, kembali kami mengarahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah segala kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini, kami terima, kami percayai, dan kami mulai bertindak dengan iman bahwa setiap kebenaran yang kami kerjakan akan memerdekakan kepada hidup kami. Kebenaran yang kami kerjakan akan memberikan kuasa di dalam hidup kami. Kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kuasa untuk hidup sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan kami boleh bertindak dengan kuasa dari Tuhan untuk kami menghidupi identitas yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Bahkan membawa kesembuhan dari Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat Tuhan, Engkau sedang mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami dengan hikmat yang berasal dari sorga. Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Untuk kami dapat melewati segala proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami keluar sebagai seorang pemenang. Kami keluar sebagai seorang pemenang yang memberitakan bahwa kuasa Allah begitu nyata di dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, pernikahan dan keluarga kami. Dan apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah berlibur dan yang akan berlibur. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Engkau menjagai dari segala niat orang jahat. Engkau menjagai dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tetapi perlindungan Allah ada buat setiap jemaat-Mu, bahkan kami yang tidak berlibur, yang kami ada di rumah, kami bisa tetap menikmati waktu berkualitas bersama dengan keluarga, dengan orang tua dan anak-anak kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di atas semuanya itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang gak hadir. Biarlah dimanapun mereka berada, kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjangkau dan melawat mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bimbang, putus asa, mereka memperoleh pengharapan yang baru di dalam Kristus. Mereka yang sakit menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami berdoa, kami membawa gereja-Mu di tempat ini, GBI Jelambar Timur. Biarlah kami boleh terus memancarkan terang Kristus, agar banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan terang ini membawa setiap orang yang berada di dalam kegelapan untuk berjalan menuju terang yang ajaib, yaitu Engkau, Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada akhirnya Bapak Ibu sedang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pernikahan, pekerjaan, keluarga, dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Pergilah dan jadilah berkat. Pergilah, jadilah garam dan terang dimanapun berada. Pergilah sebab Tuhan menyertai engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan menerima berkat. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.